Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini saya di tempat ini ya, bedengan yang akan saya tanam cabai. Kemudian apa saja ini yang saya gunakan ya? Ini ada 3 lapisan dan beberapa kali juga ada penyemprot. Kemudian untuk lapisannya apa saja yang akan kita bahas nanti. Kemudian serta fungsi masing-masing dari tiap lapisan. Ini kebetulan menanam waktu musim kemarau ya. Ini lagi berada di bulan September. Kondisinya seperti ini. Ini sangat berbeda dengan ketika musim penghujan, karena kalau musim penghujan ini sering banjir ya. Ini makanya untuk drainasenya itu saya perbaiki lagi agar hasilnya lebih maksimal. Yuk kita ikuti terus. Nah, ini adalah bedengannya ya teman-teman. Ini lebih saya tinggikan. Dan yang ini sudah saya kerjakan sudah 1 mingguan ya. Karena berbeda, memang ini saya kerjakan sendiri sehingga memang butuh waktu yang lama itu ya, satu persatu. Ini sama juga lapisannya. Nah, ini ada 3 lapisan yang saya gunakan. Pada lapisan pertama itu saya pakai dolomit ini ya. Ini kapur dolomit. Nah, secara umum kandungan kapur dolomit ini memang baik untuk pertanian ya, teman-teman. Kemudian ada beberapa manfaat ini yang saya kutip dari web Kementerian Pertanian. Ini ya merupakan manfaatnya. Yang pertama, ada memberikan nutrisi penting bagi tanaman, membantu mengubah pH tanah, dan dapat menetralisir jenuhan zat yang berlebihan, yang terutama bisa membuat racun di tanah ya. Kemudian manfaat berikutnya ada meningkatkan efisiensi terhadap unsur hara, menjaga ketersediaan unsur hara, meningkatkan berbagai jenis enzim dalam tanaman, artinya menguatkan tanaman ya teman-teman, dan merangsang pertumbuhan nutrisi yang lain. Jadi cukup banyak ya manfaatnya. Dan yang kedua, ini ada pupuk kandang. Ini pupuk kandang. Ini pupuk kandang yang saya gunakan adalah dari kotoran ternak ya, sapi ya teman-teman. Jadi untuk kandungan yang ada pada kotoran sapi ini saya berikan gambaran untuk beberapa bentuk kompos yang berasal dari kotoran. Kalau sapi ini kebetulan yang saya gunakan ini sudah fermentasi ya teman-teman. Jadi kandungannya itu N-nya itu 2,0. Kemudian ada beberapa memang unsur-unsur organ yang ada dalam kompos dari kotoran ternak ini ya teman-teman. Ini bisa dilihat juga ada kalium, ada magnesium, K2O juga. Jadi ini kandungannya masing-masing kompos itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau yang saya gunakan ini dari kompos sapi, memang selain banyak di sini masih ditemukan ya, sehingga bisa ambil gratis. Ini juga memiliki bahan organik yang paling banyak. Itu alasan saya. Kemudian untuk lapisan ketiga yaitu ini sekam bakar. Nah, sekam bakar ini juga selain sebagai pengganti silika karbon ya teman-teman, itu juga memiliki beberapa manfaat. Nah, memang kandungan silikon oksigennya SiO2 itu memang banyak ya, 52%, karbon, nitrogen juga termasuk, fosfat, kalium, kalsium, Fe unsur besi, Mn, Zn, dan lainnya. pH-nya itu antara 8 sampai 9,0 ya, yang artinya benar-benar alkali. Itu cocok untuk lahan saya yang biasanya memang tergenang air.
Setelah itu semua, kemudian saya lakukan penyemprotan lagi dengan menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida seperti yang saya lakukan barusan ini ya. Ini sama. Jadi ini ada dolomit, kemudian ada bubuk kandang, kemudian sekam bakar. Nah, ini adalah pemberian H2O2 setelah pemberian dasar. Kemudian kita lanjutkan pada penyemprotan H2O2 untuk lebih steril lagi. Ini sebelum saya beri beberapa lapisan tadi itu sudah saya semprot ya teman-teman. Jadi ini saya melakukan penyemprotan 2 kali sebelum sama ketika sudah kita berikan beberapa bubuk atau rabuk yang digunakan sebagai dasar. Ini kemudian kita semprot lagi agar lebih steril. Nah, setelah selesai penyemprotan pada tahap akhir, ini tinggal menutup mulsa ini ya teman-teman. Kalau kebetulan ini tadi pakai mulsa bekas, pakai yang kemarin, jadi kondisinya seadanya. Kalau ini seperti ini, dan ini tidak langsung saya tanami, saya biarkan beberapa hari biar lebih steril ya tanahnya, lahannya. Mungkin kisaran waktu 1 mingguan. Ini nanti baru kita buka terlebih dahulu, baru kita sterilkan lagi. Nah, setelah itu besoknya baru bisa ditanami. Itu ya teman-teman. Jadi kita coba pakai prosedur yang sesuai. Kita lakukan pengolahan lahan terlebih dahulu, kita tata terlebih dahulu lahannya seperti apa, karena memang di tiap lahan pastinya berbeda-beda ya. Tentu lahan saya ini dengan lahan teman-teman juga mungkin berbeda. Kemudian untuk tanahnya ini memang cenderung liat ya, ini banyak liatnya yang sangat keras sekali ini ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, ini sangat keras sekali ya ini. Jadi memang membutuhkan proses yang lebih rumit. Beda dengan tanah berpasir yang cenderung lebih mudah dalam membuat bedengan, kemudian lebih mudah lagi dalam drainase dan lebih gembur juga ya. Jadi tidak begitu banyak bahan yang diperlukan. Tapi kalau lahan teman-teman sama seperti lahan saya ini, dominan tanah liat, nah itu yang cukup rumit ya. Nah, itu dulu dari saya teman-teman. Semoga selalu menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih.